Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Fatroya Asar Himsyah, Magister Hukum Islam. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Hari ini saya akan mengajar mata kuliah tersebut dengan topik bahasan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Sebagai informasi bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa pada semester 5 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dengan besaran bobot 2 SKS. Nah, langsung saja kita menuju kelas. Yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah tetap semangat. Oke. Baik adik-adik sekalian. Sebelum kita mulai pertemuan kita pada pagi hari ini, seperti biasa kita harus mengawalinya dengan membaca doa. Mari bersama-sama kita membaca basmalah. Baik adik-adik sekalian, jika minggu lalu kita sudah membahas tentang pengantar hukum perdata Islam di Indonesia, ya. Kemudian sejarahnya sudah kita bahas bersama. Maka pada minggu ini topik bahasan kita adalah tentang hukum perkawinan Islam di Indonesia, ya, sesuai dengan RPS yang ada tentang hukum perkawinan Islam di Indonesia. Pada perkuliahan kita hari ini, topik pembahasan kita adalah mengenai hukum perkawinan Islam di Indonesia. Ya, capaian mata kuliah kita pada hari ini adalah nantinya teman-teman bisa memahami apa itu definisi perkawinan atau hukum perkawinan Islam sendiri yang berlaku di Indonesia. Kemudian memahami dasar-dasar hukumnya termaktub di dalam apa saja. Kemudian yang ketiga, memahami apa itu asas-asas perkawinan yang ada di Indonesia, ya, yang selaras dengan hukum Islam. Dan yang terakhir, bagaimana syarat dan rukun nikah, ya, atau rukun dan syarat nikah yang sah sehingga sebuah pernikahan itu bisa dianggap sesuai sah secara agama, dan bagaimana supaya nikah itu sesuai dan sah di mata hukum negara. Semalam sudah belajar? Sudah. Coba saya mau tanya, apa itu perkawinan menurut teman-teman sekalian? Yang ada opini boleh angkat tangan. Ada yang bilang perkawinan, ada yang bilang pernikahan, tapi di slide saya ini dia pakai diksinya hukum perkawinan. Nah, perkawinan itu apa? Katakan. Baik, ada yang punya opini tentang apa itu perkawinan? Silakan angkat tangan. Silakan. Perkawinan adalah sah secara agama. Perkawinan itu sesuatu yang sah secara agama. Oke, terima kasih. Ada lagi yang punya opini? Perkawinan, silakan. Yang opini lagi tentang perkawinan. Ada istilah perkawinan, ada istilah pernikahan. Kira-kira sama apa beda? Silakan. Oke Mbak, boleh silakan. Pernikahan adalah sebuah ikatan resmi antara dua orang yang diakui oleh hukum atau masyarakat. Sedangkan perkawinan adalah saling mengumpulkan atau memasukkan, yang artinya adalah wasi atau bentuk. Itu bagus sekali. Masih ada satu lagi Kak yang punya opini tentang perkawinan? Silakan. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai istri, sebagai suami istri. Oke, ada ikatan lahir dan batin, ya. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu untuk jawaban. Ternyata perkawinan itu secara istilah sama aja, dan dia juga disebut dengan pernikahan. Ya, secara istilah perkawinan disebut juga dengan pernikahan, artinya dari
mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan arti bersetubuh. Namun menurut arti majazi, nikah itu akad. Jadi nggak cuma berhenti di sini, tidak hanya perkawinan itu dapat diartikan hanya bersuruh saja, tapi dia harus ada akad perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri. Syaratnya harus ada lafaz cinta dan lafaz tazwij. So, kalau ada pernah dengar itu, kalau ada akad nikah, angkat tuka, lafaz ijabnya ya. Angkat tuka, saya nikahkan kamu. Wazawaj tuka, saya kawinkan kamu. Atau bahasa lainnya adalah saya jodohkan. Ya, saya nikahkan kamu, saya jodohkan kamu. Atau saya nikahkan kamu, saya kawinkan kamu. Nah ini. Jadi kalau cuma orang hanya bersetubuh aja, nggak bisa disebut nikah, dia tidak halal. Ya, jadi harus diawali dengan akad perjanjian dulu. Makanya teman Anda tadi menyampaikan, yaitu adalah ikatan yang kuat, ya, ikatan yang kuat. Dia mengandung juga adanya akdul ibahat, jadi akad untuk membolehkan sesuatu. Yang tadinya haram menjadi boleh karena terjadinya ijab qabul. Jadi pentingnya ijab qabul itu seperti itu. Makanya ijab qabul itu nggak bisa sembarangan. Nanti kita lihat ijab qabul yang khas seperti apa, ya. Oke, selanjutnya, nah ini dalam undang-undang, karena kita kata kuliahnya hukum perdata Islam di Indonesia, hukum Islam yang dilegislasi. Maka dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita. Coba teman-teman perhatikan di sini. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Artinya, klausula dalam pasal 1 ini tidak menghendaki adanya perkawinan sesama jenis. Karena sudah jelas, seorang pria dan seorang wanita. Dalam definisi ini juga mengandung makna bahwa perkawinan itu dasarnya adalah monogami, bukan poligami. Jadi satu orang laki-laki untuk satu orang perempuan. Nah ini yang dikehendaki oleh undang-undang kita perkawinan yang ada di Indonesia. Kemudian perkawinan bertujuan untuk kedamaian dan ketentraman hidup, ada di Al 21 dan An-Nur 22. Oke ya, kita lanjut yang kedua dari sekalian, ada pada hadis. Hadis banyak tapi ini yang paling populer. Ya, anjuran tentang laki-laki atau pemuda untuk segera menikah kalau dia mampu. Ya, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, manis qata'a minkum ba'a, barang siapa bagi kamu sekalian yang sudah mampu kalian berzawaj maka jadi mampu di sini ada sekalian, mampu itu secara lahir dan secara batin. Kalau secara lahir dari hal-hal yang bisa kita lihat, misalkan dari sisi usia pemuda ini, pemudi ini, ya, baik pemuda atau pemudi dari sisi usia. Kemudian bisa dilihat dari sisi apa lagi? Psikologis, ya, mental, ya, psikologis. Kemudian kejiwaannya sudah mampu atau belum? Ya. Makanya dari sekalian, kalau di undang-undang yang namanya ba'a itu ada indikatornya di Indonesia. Ba'a secara jasmani itu dibuktikan dari sisi usia. Ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dulu boleh nikah tanpa dispensasi nikah. Jadi kalau mau nikah tinggal daftar aja. Itu batas usianya itu adalah 18 untuk laki-laki, 16 untuk perempuan. Tapi ternyata ukuran usia itu bagi perempuan khususnya banyak sekali riset yang menghasilkan bahwa itu tidak menguntungkan, justru banyak merugikannya untuk perempuan. Misalkan banyak angka kematian yang ditimbulkan dengan angka usia yang sangat dini 16 tahun. Itu kan bertabrakan ya dengan perlindungan anak ya sebetulnya. Karena di undang-undang perlindungan anak itu, yang namanya anak itu 18 tahun ke bawah. Jadi 16 tahun itu
berarti dia nikah di usia anak. Makanya riset itu banyak, termasuk saya dulu sebelumnya di tentang itu. Jadi ternyata nikah dini itu menyumbang kematian ibu, menyumbang kematian anak. Kemudian angka perceraiannya drastis. Coba ya di 16 tahun Anda lagi ngapain? Kamu lagi ngapain 16 tahun? Sekolah. Masih sekolah, rata-rata 16 tahun kan? Mungkin masih main, ya kan? Nah tapi 16 tahun ada juga yang dia harus menikah. Tapi percayalah angka perceraiannya di pengadilan juga lumayan banyak. Nah, bahas secara kejiwaan, secara mental dilihat diukur dari kesehatannya. Makanya kalau dia belum mencapai usia seperti itu, diproses dulu, disidang dulu, didispensasi. Ini beneran mau nikah usia gini? Apa betul-betul sanggup atau tidak? Jadi diuji dulu kesanggupannya secara kejiwaan. Makanya kemudian teruskan nikah itu ada dari sekalian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang batasan usia nikah itu kemudian direvisi. Laki-laki ataupun perempuan usianya dua-duanya harus 19 tahun. Dari 19 tahun di atas usia anak-anak sudah. Kemudian dari sisi kesehatan reproduksinya sudah sama-sama siap. Dari sisi kejiwaannya dianggap sudah mampu. Ya. Jadi kalau dia sudah mampu menikah, ya menikah saja sudah jelas. Tapi kalau dia belum mampu menikah, ya ini ada keterangannya. Karena kenapa sih dianjurkan menikah? Ya karena menikah itu bisa menundukkan pandangan. Orang yang masalah ya kalau sudah menikah itu, sudah menikah ya sudah boleh bebas melihat ke sana kemari, tidak. Justru karena sudah menikah, sudah ada yang halal, tidak boleh kemudian melihat sesuatu yang tidak halal. Makanya ada istilah ya, godaan dalam menikah itu salah satunya adalah melihat rumput tetangga lebih hijau. Nah, itu bedanya besar. Makanya kalau orang nikah dia harus semakin wabulil basar, jadi dia harus semakin menundukkan pandangan. Kemudian waqsanul farj, menjaga kemaluan, ya tidak diperkenankan untuk berzina dan lain sebagainya. Nah, barang siapa yang belum bisa, maka dianjurkan untuk berpuasa. Karena puasa itu adalah oke ya, ini dari hadis. Kemudian dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat 1, pasal 2 ayat 2 merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh teman Anda. Nikah itu ada yang sah asalkan dia dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Ya kalau agama ini kan merujuk pada agama-agama yang dia diakui ya di negara. Kemudian kepercayaannya itu. Jadi memang ada beberapa kepercayaan yang dilindungi apa istilahnya ya, diakui lah, dilindungi oleh negara di dalam undang-undang yang lain. Undang-undangan yang terakhir ada pada kompilasi hukum Islam pasal 2, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat ini yang tadi ya definisinya tadi. Kemudian pasal 3, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan pasal 4 adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan pasal 2 ayat 1, yaitu di atas ini tadi. Jadi nikah itu baru bisa diakui kalau nikahnya itu sesuai dengan agama. Perlu diketahui bahwasanya sebetulnya semua agama tidak menghendaki adanya perkawinan beda agama. Jadi di Al-Quran ada, kemudian pada kitab perjanjian lama ada bahwa memang tidak dikehendaki adanya nikah beda agama sebetulnya. Apakah ini merupakan perwujudan bahwa aturan-aturan agama itu ternyata tidak moderasi ya, misalkan begitu? Enggak juga sebenarnya. Justru bentuk toleransi itu adalah dengan menghormati aturan pada agama masing-masing. Ya salah satunya itu bahwa kita mengakui pada rujukan berbagai agama itu tidak ada agama satupun agama yang sebetulnya membolehkan nikah berbeda agama.
depan materi selanjutnya adalah sedangkan RPS kita akan membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Ya. Jadi hak itu seperti apa, yang kewajiban seperti apa saja kewajiban suami kepada istrinya, hak yang diperoleh istri dari suaminya apa, begitu pula sebaliknya. Hak kewajiban suami yang nikahnya monogami dan hak kewajiban suami yang nikahnya poligami. Nanti bisa kita lihat di minggu depan ya. Teman-teman ada tugas untuk di rumah, silakan mereview materi tentang hak dan kewajiban suami istri. Minggu depan kita akan mulai dengan metode pembelajaran yang mungkin berbeda dengan hari ini ya, sesuai dengan HTS yang sudah teman-teman terima. Baik ya, sebelum kita akhiri, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah